Halo guys. Kita ada di mana sih Kak Labib? Nah, kita sedang berada di desa Sarirejo, Dukuh Kemiri. Tepatnya di situs Gunung Kemiri. Apa aja sih Kak yang ada di Gunung Kemiri ini? Mau tahu banget Kak di sini apa saja? Nah, Kak Bu, mari tonton video ini bersama-sama kami. Blang. Nah, pertamanya di situs Gunung Kemiri ini ada salah satu pohon yang berdiri di tengah-tengah situs Kemiri, yaitu pohon beringin. Kalau boleh tahu, pohon beringin ini usianya berapa sih, Kak? Nah, untuk usia pohon ini sekitar 700 tahunan, Kak. Nah, ada lagi beberapa tempat yang lain. Kalau ayo ikut saya. Ayo. Selanjutnya ada apa aja sih, Kak? Di sini ada 4 kereta kencana yang ada di Gunung Kemiri. Nah, jadi ini kan Gunung Kemiri kan kayak cikal bakalnya Kabupaten Pati ya Kak. Nah, itu ditemukannya kapan sih? Ditemukannya pada tahun 1294 Masehi. Terus untuk sejarahnya gimana Kak? Juru kunci yang bernama Pak Legiman, usianya 70 tahun, mengatakan Gunung Kemiri diawali tahun 1294 Masehi. Dulunya ini nggak kayak gini, nggak ada bangunan, nggak ada pendoponya, nggak ada pohon-pohonnya. Dulunya itu hutan belantara banget, kayak hutan gitu. Terus setelah kedatangan seorang raden yang bernama Raden Kembangjoyo, dia berusaha untuk menebangi hutan-hutan yang ada di sekeliling Kemiri ini. Lalu dibabat habis, nggak ada tanaman. Terus dijadiin Kabupaten Pati yang ada di sini. Gunung Kemiri ini salah satu pusat atau kayak Kabupaten Pati gitu loh, jadiin pusat kota. Terus Raden Kembangjoyo itu mendirikan sebuah kerajaan atau kadipaten yang lalu diberi nama bagus dan dikasih bangunan kayak pendopo ini, dibangun ya seperti inilah. Ya pokoknya yang seperti ini ya Kak. Terus nggak hanya Raden Kembangjoyo juga, di sisi lain dia ada seorang pasangan suami istri yang bernama Kiai dan Nyai Cekong jualan dawet. Ini sejarahnya ya Kak. Ya. Sejarahnya berdirinya Kabupaten Pati yang ada di Kemiri. Dulunya itu ada seorang suami istri namanya Kiai dan Nyai Cekong. Dulunya itu dia jualan dawet di sini. Dawet itu ditaruh di sebuah gedung. Lalu pada suatu hari Raden Kembangjoyo itu melakukan perjalanan ke hutan. Raden Kembangjoyo melihat ada warga yang berkumpul bersama minum dawet. Terus Raden Kembangjoyo itu menemukan segerombolan orang yang minum dawet. Terus Raden Kembangjoyo itu berhenti dan bertanya kepada orang-orang, apa sih itu yang diminum? Nyai Cekong menjelaskan, ini dawet dibuat dari pati sama santan. Berarti namanya itu nama Kabupaten Pati pesantren itu dari santan yang tadi ya Kak? Iya, namanya Pati pas Pesantenan. Ngambilnya dari santan yang dari Jawa tadi, jadi pesantenan. Dengan kita lanjut ya Kak. Dari rasa penasaran Raden Kembangjoyo tadi, Raden Kembangjoyo minum dawet yang dibikin Nyai Cekong tadi. Kembangjoyo pun menanyakan asal mula bahan yang digunakan untuk membuat dawet. Setelah itu, Raden Kembangjoyo bersabda memberikan nama Kadipaten Pati Pesantenan. Jadi, awal mula nama Pesantenan itu dari dawet yang ada santannya. Jadi gitu ya semuanya. Jadi tuh nama Kabupaten Pati pesantren itu dari asal muasalnya tuh dari dawet yang dibuat dari santan. Jadi siapa sih Kak yang ngalihin pusat pemerintahan Kabupaten Pati yang semula di Gunung Kemiri itu ke pusat kota? Untuk yang mengalihkan itu namanya Adipati Raden Tambra Negara. Kenapa sih memindahkan?
pusat pemerintahan Kadipaten Pesantenan yang semula berada di Desa Kemiri menuju ke arah barat, yaitu di Desa Kaborongan, dan mengganti nama Kadipaten Pati menjadi Kadipaten Pati. Awalnya Pesantenan, terus dipindah ke Kaborongan jadi Kadipaten Pati. Oke, jadi itu sejarah singkatnya tentang Genuk Gemiri ya guys. Dan juga sejarah kenapa kok pusat pemerintahan Kabupaten Pati itu yang semulanya di sini di Genuk Gemiri itu dipindah ya. Kan ke Kaborongan. Yes. Terus namanya diganti. Diganti.